今回のターゲットは城徳大学の学生。今日はここにするか。始まってる。動画。Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Prophecy. Film Prophecy ini diangkat dari sebuah komik manga berjudul Yokokuhan, karya Tetsuya Tsutsui yang diterbitkan pada September 2011 hingga September 2013. Film ini juga disutradarai oleh Yoshihiro Nakamura. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang menggunakan topeng dari koran. 6時間のナイトパックが1700円。6時間のナイトパックが1700円。俺が世界を変えてやる。明日の予告を教えてやる。Dia berasal dari kelompok yang disebut Shinbunshi, kelompok yang mengklaim dirinya membela masyarakat yang tertindas dan menghukum mereka yang bersalah dengan cara mereka sendiri. Sebuah pabrik makanan sengaja dibakar karena telah memproduksi makanan beracun. Seorang agen polisi bernama Yoshino dengan rekan-rekannya akan mengungkap kelompok cyber ini. Pimpinan perusahaan ini tidak mendapatkan hukuman apapun karena kejahatan mereka. Karena itulah juga Shinbunshi yang akan langsung menghukum mereka. Terlihat dalam tayangan live saat kebakaran perusahaan itu, seorang anggota Shinbunshi dengan topeng korannya sedang santuy mengangkat jempol kirinya. Target kedua mereka adalah seorang koki bernama Iwabuchi. Dia selalu menaruh kecoa di dalam hidangan makanannya. Kemudian dia unggah di media sosial agar dia menjadi terkenal. Sebagai hukumannya, kelompok Shinbunshi menangkap dan memaksanya untuk memakan kecoa crispy agar dia merasakan sendiri perbuatan yang selalu dia lakukan. Kemudian, target ketiga mereka adalah seorang pria yang baru lulus kuliah yang telah tega memperkosa teman kelas wanitanya. Sebagai hukumannya, Shinbunshi memaksa pelakunya untuk merasakan bagaimana sakitnya pemerkosaan. Madap. Polisi meluncur ke sebuah lokasi warnet yang bernama Pit Boy. Lokasi itu diidentifikasi digunakan oleh kelompok ini. Namun anehnya, menurut petugas di sana, sepanjang malam komputer itu tidak pernah ada yang menggunakannya. Lalu, seorang pria bernama Gets terlihat di luar warnet. Rupanya, dia memiliki alat OTP atau kata sandi satu kali yang hanya dimiliki manajer dan beberapa pekerja di kantor pusat. Sehingga IP address komputer warnet itu dapat digunakan di mana saja. Aksi Shinbunshi ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan terlihat kunjungan ke akunnya saja bisa mencapai 2.000 orang. Dia kembali mengunggah video terbaru. Dia menghukum seorang bos perusahaan jasa pembuatan web yang bernama Tabata karena telah merendahkan seorang pria tua yang akan melamar ke perusahaannya. Dia diculik dan dipukuli. Polisi meluncur ke rumah korban namun tidak menemukannya. Hanya video penyiksaan dirinya yang sedang berlangsung. Hingga polisi berhasil menemukan korbannya. Terungkap sebuah kisah 3 tahun lalu. Di sebuah perusahaan, seorang karyawan kontrak bernama Okuda telah bekerja hampir 43 tahun menjadi seorang programmer. 1 bulan lagi dia akan diangkat menjadi karyawan tetap sesuai kontrak kerjanya. Dan selama ini Okuda bekerja dengan baik. Namun bosnya yang songong sama sekali tidak berniat untuk mengangkatnya. Dia malah memberi sebuah tugas yang harus dia kerjakan hari itu juga. Sampai larut malam, Okuda berusaha keras untuk menyelesaikannya. Namun, karena sudah sangat lelah, Okuda ketiduran hingga bosnya kembali datang dan memutuskan dia menjadi petugas kebersihan. Bukan hanya bosnya, rupanya rekan-rekannya pun di belakang sangat melecehkannya. 元の仕事になんか戻れるわけねえだろ。自分からやめてくれねえかな。だってあいつ空気読めねえから速攻でクビにしちゃってます。
Okuda akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan itu dan kembali melamar bekerja ke beberapa perusahaan lain, namun tidak ada satupun yang menerimanya. Hingga dia tidak mempunyai uang sama sekali. Hingga akhirnya seorang pemuda mengajaknya untuk ikut bekerja. Okuda dan pemuda lainnya bekerja untuk menggali tanah untuk mengubur barang-barang bekas medis yang dianggap ilegal. 今21世紀だよな。重機使うのケチっとるんや。 Jika di antara mereka ada yang celaka, bos mereka melarang untuk membantunya karena itu akan menghambat pekerjaan. Di malam hari, para pekerja ini berkumpul dan saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Seorang pemuda yang berasal dari Filipina menunjukkan OTP yang dia dapatkan saat masih bekerja di warnet. Okuda kemudian melihat alat itu dan mencoba meretasnya dengan sebuah kalkulasi matematika yang dia kuasai karena pengalaman bekerja di perusahaan IT itu. Kemahiran Okuda itu membuatnya dijuluki sebagai Bill Gates oleh teman-temannya. Si rambut pirang dipanggil Kansai, kemudian si perut buncit dipanggil Metabo yang berarti metabolisme. Dan si orang Filipina itu yang bernama Hyoro yang artinya kurus kering. Dan yang memakai kacamata dijuluki Nobita. Lalu kemanakah Doraemon? Kita lanjut. Mulai saat itu mereka saling melindungi dan membantu satu sama lain. Di media sosial, pengikut Shinbunshi semakin meningkat. Itu karena banyak masyarakat yang mendukung tindakan mereka. そんなのはこの世で最も憎んでるのはお前たちから自尊心を街ですれ違う人の視線がお前たちがうっせきさせているその神お前らを侮辱する人間が現れたら俺に言え評価欄面白きゃ何でもいいのかこいつら。 Polisi melihat kembali rekaman CCTV di warnet Pit-Boy dan melihat Okuda yang memalingkan wajahnya. Dalam data kunjungan, dia bahkan memasukkan nama Nelson agar tidak terdeteksi. Shinbunshi kembali mempublish video bahwa mereka akan membunuh seseorang di stasiun Shinagawa. Seorang pria tampak memakai topeng korannya kemudian memegang pisau. Dia akan menyerang seseorang dan melakukannya secara langsung. Namun rupanya pemuda ini bukan anggota Shinbunshi, dia hanyalah sebatas penggemarnya. Pengaruh organisasi Shinbunshi ini telah menyedot perhatian berbagai pihak. Seorang anggota DPR bernama Shitaragi mengusulkan untuk membatasi penggunaan internet. Dan siapapun yang menggunakannya harus memiliki izin dan menggunakan identitas yang jelas. Shinbunshi tak tinggal diam. Menurutnya, Shitaragi hanya ingin menaikkan popularitasnya dengan usulan RUU untuk membatasi penggunaan internet. Dan dia harus dihabisi sebagai orang yang membendung kemajuan teknologi. Polisi pun bertindak cepat untuk melindungi Shitaragi dari ancaman pembunuhan ini. Okuda datang ke kedai makanan dan memberikan sebuah kunci motor kepada Nobita. Seorang pelayan wanita yang tampak menyukainya memberikan sebuah payung untuknya untuk melindunginya dari hujan. Dari hasil identifikasi kepolisian, terungkap nama Nelson itu adalah Hyoro, mantan pegawai warnet yang berasal dari Filipina. Nobita pun menancap gas motornya hingga dia hampir ditabrak sebuah mobil box. Tiba-tiba, si Metabo dan Kansai datang untuk mengalihkan perhatian sementara Okuda menukar sebuah dus dari dalam mobil itu. Ternyata dus itu berisi sebuah minuman kaleng, dan Shitaragi akan hadir di sebuah acara peluncuran perdana minuman itu. Sementara itu, Okuda kembali datang ke sebuah warnet. Namun kali ini, sang penjaga telah mendapat himbauan untuk menghubungi polisi jika melihat buronan yang sedang mereka incar. Ketika Shitaragi dan beberapa pengunjung membuka minuman itu, seperti Hexos yang dicampur dengan Coca-Cola, maka akan menimbulkan semburan. Seketika, pengunjung kaget dengan minuman itu dan petugas keamanan segera melindungi Shitaragi. Polisi yang mendapatkan lokasi keberadaan Shinbunshi segera meluncur ke lokasi. Metabo yang menyelundup berpura-pura menjadi tim yang melakukan manipulasi terhadap voting agar Shitaragi menang dalam sebuah pemilu. Dia membongkar kedok yang dilakukan oleh Shitaragi. Bukti kejahatannya disebarluaskan hingga akhirnya popularitas Shitaragi turun drastis. Yoshino dan anak buahnya menyergap sebuah warnet. Dia menemukan Shinbunshi dan langsung melakukan pengejaran.
Namun tiba-tiba Yoshi melihat Okuda sedang santuy berjalan. Dia kembali dan memilih langsung mengejar Okuda. Pengejaran berlanjut sampai di sebuah tepi sungai. Okuda masuk sampai ke sebuah terowongan, namun dia tidak sanggup lagi untuk mengejarnya. Yoshi kembali ke warnet dan menginterogasi penjaganya. Ternyata dia memperingatkan Okuda dan kelompok Shinbunshi yang telah diintai oleh polisi. Nobita yang ketakutan bermaksud menelepon polisi. Namun tiba-tiba Okuda datang dan dia mengatakan akan mengakhiri aksi mereka. Kisah lama mereka terungkap kembali. 僕は彼女俺は一度でいいから回ってない寿司屋で腹俺は友達が欲しい。はい、ヒョロ。お前の夢は？ Hyoro yang sedang bekerja tiba-tiba ambruk. Dia mengalami sakit parah. Rupanya sebelum pergi ke Jepang untuk mendapatkan uang banyak, dia terpaksa menjual ginjalnya. Hingga Hyoro tidak sanggup bertahan dan meninggal di hadapan mereka. Bos mereka yang songong tetap saja merendahkan dan tidak memperdulikan kematian Hyoro, hingga kesabaran mereka telah habis. Mereka bergantian memukuli bos mereka hingga tewas. Dari dompet Hyoro terungkap nama aslinya yaitu Nelson. Sejak saat itu, Okuda bertekad membuat perubahan sebelum mereka mati. Video selanjutnya diunggah. 4 orang anggota Shinbunshi ini akan melakukan aksi bunuh diri secara live. Mereka tidak akan melakukan aksi yang menghebohkan dunia maya lagi. Polisi mendapatkan lokasi mereka yang berada di Pit Boy, Yokohama. Namun mereka tidak menemukan kelompok Shinbunshi yang telah pergi lebih dulu. Polisi akhirnya menemukan identitas asli 4 orang anggotanya. Yoshi yang terketuk hatinya akhirnya menelusuri profesi Okuda sebelumnya. Dia datang ke tempat dulu dia bekerja, namun mantan bos dan teman-temannya menyangkal mengenalinya. Hingga temannya yang dulu melecehkannya kini menjadi petugas kebersihan dan membocorkan kepada Yoshi atas sakit yang dideritanya. Yoshi bahkan datang ke rumah sakit tempat Okuda pernah dirawat hingga menemui para pekerja kasar untuk sebatas mendapatkan uang untuk mengganjal perutnya. Berdasarkan penyelidikan polisi, Hyoro adalah anak haram dari seorang anggota DPR dengan seorang wanita Filipina yaitu ibunya Hyoro. Sejak saat itu, Kato menghilang. Dan mereka menduga Kato adalah orang yang mengendalikan Shinbunshi. Polisi langsung melakukan pengejaran ke lokasi yang diduga Kato berada. Sedangkan siaran langsung Okuda dan ketiga temannya untuk meminum sianida sebagai video bunuh diri mulai disiarkan secara langsung. Yoshi berusaha menemukan mereka untuk mencegahnya melakukan aksi bunuh diri ini. Mero baka. Namun sepertinya dia terlambat. Ketika menemukan mereka sudah terbaring. Saat memeriksa denyut nadi, rupanya ketiga teman Okuda ditemukan masih hidup. Berbeda dengan Okuda yang tidak ada denyut nadi lagi. Yoshi menemukan HP di tangan Okuda. Dia mengunggah video agar dia melihatnya dan memintanya untuk menggali makam temannya Hyoro alias Nelson untuk dipertemukan kepada ayahnya yaitu Kato. Harapan Hyoro adalah alasan mereka sesungguhnya melakukan semua ini. 3 temannya kembali pulih. Dan setelah itu film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Prop C ini? Menurut saya, kalau dari sisi gambar, film ini sudah termasuk top class. Film ini dapat membawa kalian terbawa oleh ketegangan yang dialami tokoh yang ada di dalam film. Gambar ketika Shin Bun-si sedang mengumumkan hukuman yang akan dilakukan juga tidak kalah tegang saat hukuman dilakukan. Kalau ceritanya juga top class dengan endingnya yang bisa membuat pikiran meledak. Dan tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.